Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Nama saya Heru Saputra. Kali ini saya akan membahas tentang kekeliruan dalam menyusun karya tulis ilmiah, terkhusus di bab pendahuluan. Ketika kita menulis karya tulis ilmiah, gambar ini seringkali terjadi di kita karena memang menulis KTI bukanlah kesukaan semua orang. Bahkan beberapa orang memilih menghindar untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, hal yang membuat kita menjadi lebih pusing lagi jika kita memaksakan sebuah karya tulis ilmiah yang sudah keliru di awal, yaitu di bab pendahuluan. Oleh sebab itu, untuk bisa menikmati dan menulis karya tulis ilmiah secara baik, sebenarnya yang dibutuhkan adalah seni dalam menulis karya tulis ilmiah. Salah satu kesalahan dalam menulis KTI adalah kelemahan dan ketidakselarasan pendahuluan penelitian. Jadi kalau kita tetap mempertahankan hal tersebut, di ujung penelitian atau di tengah penelitian nantinya kita akan semakin sulit dan semakin pusing seperti gambar yang saya tampilkan tadi. Paling tidak ada 5 kesalahan terkait dengan ketidakselarasan dan kelemahan dalam bab pendahuluan. Yang pertama, tidak menyajikan latar belakang secara cukup. Hal ini seringkali terjadi khususnya bagi penulis karya tulis ilmiah yang pemula. Teman-teman yang di jabatan fungsional misalnya yang baru saja beranjak dari biasanya nulis status Facebook, sekarang harus menulis KTI, biasanya akan kesulitan untuk menyajikan sebuah latar belakang yang baik dalam sebuah KTI. Misalnya, tidak cukup rinci dan jelas apa sih yang menjadi latar belakang dari penelitian tersebut. Bahkan, lupa untuk menyajikan data dan fakta terkait dengan dinamika permasalahan yang terjadi. Hal yang sering terjadi juga ialah tidak adanya pengkerucutan sebuah fenomena. Jadi misalnya membahas yang besar di paragraf pertama, fenomenanya tidak mengkerucut, tidak semakin sempit di paragraf selanjutnya, sehingga latar belakang yang disajikan itu tidaklah cukup untuk menjadi sebuah latar belakang yang baik di dalam karya tulis ilmiah. Kekeliruan yang kedua yang sering terjadi adalah enggak rasional terkait dengan alasan penelitiannya. Jadi di dalam melakukan penelitian, penting sekali kita harus menjelaskan novelty atau kebaruan dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, teman-teman yang baru menulis mungkin melihat hal ini tidak menjadi urgent dan tidak menyajikan apapun, sehingga tidak terlihat bahwa penelitian yang sedang dilakukan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan juga tidak kelihatan bahwa karyanya akan memberikan sesuatu kebaruan. Oleh sebab itu, biasanya pembaca ketika membaca latar belakang seperti ini tidak tertarik untuk melanjutkan membaca tulisan tersebut. Ada lagi yang terjadi terkait dengan poin 2 ini, yaitu sebenarnya yang sedang kita angkat itu enggak menjadi sebuah topik yang menarik untuk diteliti. Tapi kita maksain nih harus untuk diangkat. Nah, ini juga membuat tulisan karya tulis ilmiah kita di bab pendahuluan menjadi tidak tepat. Poin ketiga, kelemahan atau kekeliruan yang sering terjadi adalah terkait dengan kurangnya pembatasan masalah atau tidak jelasnya masalah penelitian. Teman-teman mungkin pernah membaca sebuah karya tulis ilmiah yang penelitian itu nggak jelas sebenarnya dia meneliti apa. Apa sih yang menjadi masalah? Ini menjadi hal yang sering sekali kita ketemui, misalnya seperti saya yang pernah menjadi reviewer. Ketika membaca sebuah tulisan, melihat tidak ada masalah penelitian. Jadi seperti membaca tulisan populer saja, nggak jelas ini apa sih masalah yang ingin dijawab dalam penelitian tersebut, ya. Di samping itu ada juga yang terjadi adalah masalahnya terlalu luas. Jadi semua masalah tentang misalnya topik kemiskinan, semua aspek kemiskinan ingin dibahas dalam sebuah karya tulisan ilmiah yang sebenarnya cukup sempit, ya. Atau ada juga masalah penelitian itu enggak sesuai atau tidak sesuai dengan latar belakang yang diangkat. Tadi di paragraf awal ngomongnya apa, tiba-tiba masalahnya tentang kemiskinan. Ketidaknyambungan atau ketidakselarasan ini membuat kualitas bab pendahuluan kita itu menjadi kualitasnya sangat rendah. Selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam menyusun bab pendahuluan yaitu tidak menyajikan tujuan penelitian. Sebuah penelitian itu harus jelas tujuannya apa, kenapa diteliti. Jadi tujuan itu harus dengan jelas disampaikan di dalam bab pendahuluan.
Kalau tidak ada tujuan, maka bisa dikatakan penelitian itu sudah tidak sesuai dengan kaidah karya tulis ilmiah. Nah, terkait dengan tujuan penelitian, hal lain yang sering terjadi adalah tujuan tidak menjawab masalah penelitian. Kan kalau penelitian itu pastinya ada masalah dulu dan kita menentukan tujuan penelitiannya. Nah, sering juga kita temui antara masalah dan tujuan tidak 100% match. Jadi kalau masalahnya ada 3, tujuannya misalnya cuma 1. Ini kan berarti penelitian kita tidak menjawab rumusan masalah yang dari awal sudah kita tetapkan. Ada lagi permasalahan yang sering kita temui atau kelemahan yang kita temui adalah tujuannya kebesaran. Tujuannya tidak mungkin dijawab oleh penelitian tersebut karena bicara dengan waktu dan kapasitas penelitian. Nah, ini yang permasalahan yang terakhir, isu yang terakhir, yaitu terkait dengan plagiarisme. Nah, memang literasi terkait penulis di pemula di Indonesia, ini plagiasi atau plagiarisme ini memang belum terlalu familiar ya Bapak Ibu. Bahkan di beberapa lembaga pendidikan, isu plagiasi ini tidak terlalu serius untuk dibahas ya. Nah, plagiasi biasanya terjadi bisa karena ketidaktahuan atau memang dengan kesengajaan karena memang kreativitas si penulis atau integritas si penulis yang rendah. Nah, terkait dengan plagiarisme ada beberapa pola kekeliruan yang sering terjadi. Yang pertama, si penulis mengutip secara keliru. Nah, mengutip secara keliru penelitian orang lain yang sehingga akhirnya seperti memindahkan hasil tulisan atau kalimat orang lain ke dalam penelitiannya. Walaupun sudah menyatakan nama dan karya yang dikutip, memindahkan hasil penelitian tanpa melakukan paraphrasing yang tepat, maka masuk dalam kategori plagiasi ya. Nah, terkait dengan plagiasi juga ada istilah self plagiarism ya. Jadi si penulis ini sebenarnya sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya yang topiknya juga sama, dia akhirnya mengutip penelitian dirinya sendiri. Ini juga tidak dibenarkan di dalam sebuah karya tulis ilmiah, dan ini biasanya terjadi juga di dalam bab 1 atau bab pendahuluan. Nah, demikian Bapak Ibu 5 kesalahan ya dalam menulis karya tulis ilmiah yang berada di bab pendahuluan. Semoga dengan penjelasan singkat ini nantinya kita akan lebih waspada, lebih hati-hati, dan kita meningkatkan kapasitas diri untuk memahami bagaimana bisa menyusun sebuah bab pendahuluan. Bab pendahuluan yang baik pastinya akan memastikan bab 2, bab 3 sampai dengan bab kesimpulan dasaran akan bisa kita selesaikan dengan baik. Kalau kita tidak serius membuat bab pendahuluan, maka dapat dipastikan di bab-bab selanjutnya kita akan terjebak karena memang rancangan yang kita susun dari penelitian ini memiliki pondasi yang sangat lemah di bab pendahuluan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.